Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Irfan menanggapi Bang Denny tadi menyatakan bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo ini menjadi wasit saja. Dianggap oleh Bang Denny tanda kutip tidak netral begitu ya. Terus Nasdem juga tidak diajak kemarin karena dianggap tidak sesuai dengan strategi politik 2024 dari Presiden Joko Widodo. Tanggapan dari Bang Irfan seperti apa? Termasuk soal itu ya, PK di Demokrat. Ya begini, saya menghargai sebagai sebuah kajian akademik apa yang ditulis oleh Mas Denny ya. Tapi saya merasa bingung dengan tulisan-tulisan yang dia sampaikan tadi itu sepertinya terlalu banyak berimajinasi, berhalusinasi tanpa membuktikan fakta-fakta yang akurat, yang detail gitu. Mungkin hanya perspektif dalam sebuah renungan, dalam kegelapan gitu. Dia menuangkan lah gitu. Tapi saya melihat tidak ada yang benar, tidak ada yang clear dalam komentar-komentar atau tulisannya gitu. Contohnya yang tidak benar yang mana? Ya, menuduh Pak Jokowi apa tadi bahasanya mendukung Ganjar dan mencadangkan Prabowo. Salah satu gitu ya, salah satu atau terus namanya mendiskreditkan pasangan calon lain. Ini kan kompetisi yang dimungkinkan oleh siapapun dalam konstitusi adalah itu dukungan parpol dan gabungan partai politik. Ya, ada persyaratan dalam konstitusi itu 20% dukungan parpol dan partai politik. Nah, hari ini bisa kita lihat dan kita bisa cermati siapa yang sudah memenuhi dukungan 20% partai politik untuk menjadi paslon, pasangan calon. Nah, PDIP, ya kan? Nah, apakah selainnya sudah? Kalau belum, artinya masih bakal calon. Semuanya punya potensi menjadi bakal calon. Mas Denny juga bisa menjadi bakal calon kalau bisa di-endorse oleh partai, tinggal lobby aja, ya kan? Nah, bakal calon belum tentu. Nah, apakah misalnya Nasdem, Demokrat, PKS sudah fix secara tertulis? Belum. Walaupun sudah deklarasi. Belum ada. Deklarasi kan masih secara lisan. Tapi dukungannya belum kita lihat itu. Jadi dalam arti masih tidak yang clear memang baru hari ini ya Ganjar. Di publik itu bukan Nasdem yang memang benar-benar menjagokan Anies. Ya, tapi kan kursinya persyaratan Nasdem belum memenuhi konstitusi persyaratan. Jadi posisinya masih bakal calon. Oke, kalau secara konstitusi itu ya masih bisa berubah. Ya, oke. Gitu. Tapi kalau misalnya apa yang Bang Irfan sempat melihat tulisannya Bang Denny? Belum. Oke. Tadi yang soal saya hanya tadi dalam komunikasi yang disampaikan ya. Oke, baik. Soal wasit agar netral. Anda melihat apa yang disampaikan Bang Denny bagaimana? Ya, posisi presiden kan hari ini memang sebagai apa? Merangkul semuanya. Ya kan, dalam kepentingan kenegaraan, kebangsaan, kan gitu, ya kan? Ya, Pak Jokowi selalu mengatakan, ya mari kita dalam pemilu 2024 ini nanti ke depan adalah kita mengedepankan kedamaian, rukun, ya, kelanjutan program dan sebagainya gitu, ya, menghilangkan politik identitas, ya. Menghilangkan hoax. Nah, hal-hal yang kemarin kita pernah lakukan terjadi di 2019, saya merasa betul itu di lapangan. Saya bagaimana memperjuangkan kebohongan, hoax, ya, narasi-narasi Ratna Sarumpait. Jangan lupa dong. Memperjuangkan kebohongan tuh saya pikir apa gitu. Oke. Iya kan gitu kan. Nah, jangan lupa seperti itu. Nah, itu yang harus kita rubah. Saat ini ya, di 2024. Kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat publik. Tapi Pak Jokowi hadir 2 kali loh Pak, Bang, di kantor DPP PAN, kemudian juga silaturahmi yang salah dengan silaturahmi, dari Rati? Itu yang akhirnya membuat masyarakat, salah satunya Bang Denny, bersilaturahmi. Apa yang salah melakukan silaturahmi? Dengan kehadiran Pak Jokowi. Nggak ada yang salah kan? Apa yang salah kita melakukan silaturahmi? Saya juga melakukan silaturahmi. Oke, coba ke Bang Denny. Bang Denny, nggak ada yang salah kok Pak Jokowi melakukan silaturahmi, Bang Denny. Begini ya, tadi ya kalau bicara fakta, mari kita bicara fakta. Merangkul semua
kok ada yang tidak diundang? Itu saja faktanya sudah tidak terkonfirmasi. Jadi tidak merangkul semua. Pak Jokowi jelas menunjukkan bahwa dia punya preferensi. Nasdem sudah mendukung Anies, maka tidak diundang. Saya lanjutkan dulu. Tadi saya mendengarkan. Bakal calon, begini. Kalau sudah terdaftar di KPU, itu memang calon. Kalau belum terdaftar, memang bakal calon. Sekarang ada 3 calon yang muncul di survei. Ganjar didukung PDI Perjuangan dan P3. Pak Prabowo didukung sekarang Gerindra, PKB, dan kelihatannya Golkar akan bergabung. Bagaimana dengan Anies? Anies itu sudah ketua umum partainya tanda tangan juga perjanjian tertulis. Jadi Nasdem sudah tanda tangan perjanjian tertulis, ada aktanya. Demokrat sudah tanda tangan secara resmi juga menyatakan dukungan terhadap Anies. Demikian juga PKS. Apakah kemudian kalau belum jadi kemudian bisa diatur supaya tidak jadi? Jangan. Sebelum bakal calon pun semua orang harus diberi ruang yang sama. Setelah bakal calon semua orang diberi ruang yang sama. Setelah jadi calon semua orang diberi jalan yang sama. Ini kan tidak demikian. Belum dijawab. Tadi pada saat off air saya dengar kalau Muldoko itu mau mengambil Demokrat itu kan hak politik. Pak Muldoko ini Demokrat saja tidak. Hak politik seperti apa? Apakah di zaman Orde Baru Pak Suryadi boleh mengambil PDI-nya Bu Mega? Kan ditolak. Itu bukan hak politik. Itu mencuri partai orang. Apakah ada pencurian kita bilang itu hak hidup dia? Tidak bisa. Ada yang namanya etika, ada yang namanya benar dan salah. Kalau ada pertarungan internal, Pak Muldoko adalah kader Partai Demokrat, kemudian maju di ketua umum, terjadi persaingan, ada persoalan selisih, maju ke mahkamah partai, boleh. Pak Muldoko anggota Partai Demokrat saja, tidak mengambil partai orang lain. Dan dia orangnya Pak Jokowi. Ini bukan hak berpolitik, ini ada orang mencuri. Tidak bisa kemudian kita mengatakan itu hak hidup, dia bisa mencuri, tidak boleh. Karena itu kita bisa membacanya sebagai upaya untuk kalau Partai Demokrat berhasil dicopet, sekali lagi saya menggunakan istilah Bung Romi di salah satu podcast sebagai ketua MPP P3, ya bisa diduga arah tiket capresnya tidak diberikan ke Anies. Itu terbaca dengan sangat mudah. Saya sarankan mohon dibaca tulisan saya, artikel saya yang relatif dan agak bergabung panjang dengan partai politik. supaya Kan begitu? bisa Itu diatur dilihat dalam konstitusi kan? arahnya seperti apa. Kalau belum dibaca kan dikatakan halusinasi. Dibaca dulu, dilihat. Kalau faktanya Denny. seperti apa dibantah silahkan. Biarkan masyarakat Bang. yang menilai fakta mana yang benar. Oke, Kalau Bang. saya Sudah melihat ada Presiden poinnya. Nanti sudah nanti melanggar prinsip Bang Irfan free boleh and menanggapi fair, lagi. jujur dan adil. Tapi kami harus jeda lagi, Bang. Saat lagi ya. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.